Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya. Gua pengen cari lu ya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur selembur, Baraya Sadesa, balik lagi di channel Cuden Vlog. Di episode Sane Kala, cerita dan pengalaman para pendaki. Kali ini saya akan bercerita pengalaman pendaki, cerita horor mencekam kisah mistis Gunung Cermai. Teras Gorontalo, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kisah dan cerita mitos yang beredar di masyarakat. Tak sedikit pun pula cerita tentang penjelajahan sebuah hutan atau gunung yang memiliki suasana mistis dan horor. Seperti halnya cerita mistis pendaki Gunung Cermai yang terletak di antara Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Gunung Cermai yang memiliki kisah mistis ini merupakan gunung yang memiliki ketinggian yang tertinggi dari semua gunung di Jawa Barat. Namun gunung ini diambil dari nama suatu tumbuhan yang memiliki buah kecil yang banyak terdapat di gunung bernama Cermai. Disebut Gunung Cermai dikarenakan daerah yang di sekitar gunung mistis tersebut banyak yang memiliki nama dengan awalan C, sehingga nama Cermai berubah menjadi Cermai. Cerita mistis yang beredar di gunung ini adalah tentang dua orang pendaki yang menjajal ketinggian Gunung Cermai ini yang berakhir mengerikan. Dikutip terasgorontalo.com dari akun Facebook Nur Hidayah yang membagikan postingannya tentang cerita ini pada 2 Juni 2021. Beginilah awal cerita dari kisah mistis Gunung Cermai. Sisi cerita ini diambil dari pandangan cerita kedua orang yang mengalami kejadian kisah mistis di Gunung Cermai. Tidak ada yang salah selama kita naik sampai puncak juga berkemah. Masalah baru muncul menjelang kita turun di pengasinan Ayu Haid. Setelah masang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat berdiskusi di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas tidak mungkin. Masuk hutan lagi. Ayu jalan duluan, kemudian saya di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan. Jalur Linggarjati agak bahaya untuk dilalui dengan cara berlari. Beberapa kali Ayu minta istirahat, mungkin pengaruh haid. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sanggabuana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik, padahal ramainya pendakian inilah yang membuat saya berani turun walaupun kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. "Gimana Di? Udah sore banget, ngecamp lagi apa gimana?" kata Ayu. Mukanya capek dan khawatir. "Lanjut aja yuk," kata Adi. "Sekalian capek," kataku. Setelah di rumah barulah aku tahu kesalahan fatal yang dibuat di sini dan di Sanggabuana. Ayu cerita waktu itu di Sanggabuana dia sebal banget
harus bentar-bentar berhenti karena harus ngasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai tidak ada yang naik lagi. Enak nih turun tidak ada terganggu. Nah, jadi dia mengucapkan kesalahan pertama tuh kayak dia ngomel gitu kan, kayak gua capek, banyak yang mendaki yang naik, jadi agak terhambat waktunya ya. Dan dia bilangnya itu andai tidak ada yang naik lagi, enak turun tidak terganggu kan. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tidak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua dan yang paling fatal, di Batu Lingga Ayu buang bekas pembalutnya di kerimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah ada teror. Kesalahan fatal sih menurut saya. Dia buang sembarangan di tengah hutan lagi kan. Seharusnya sih yang Ayu lakukan ya bawa aja, dia bawa turun lagi kembali, karena kita sebagai pendaki harus jaga sikap dan adab juga. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang berjalan mengikutinya. Bulu kuduk mulai berdiri rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap kayak ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas yang mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya. Gua pegang keril lu ya." Aku mangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan, sementara Ayu pegang karirku di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya handlamp saja. Dari sudut mata aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon, tapi waktu aku menoleh tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali, yang tadinya aku pikir pendaki yang naik. Nyatanya di depan cuman kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati mohon perlindungannya. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh tertunduk, kepalanya disembunyikan di lutut. Dalam sesungguhnya dia berulang kali menyebut pocong, pocong, pocong. Mendengar itu bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik, namun sosok itu tidak ada. Aku memujuk Ayu untuk berjalan lagi sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan buff. Cara ini membuat Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa lambat karena ditutup ya. Mungkin biar Ayu tidak, ketika melihat sesuatu, nggak histeris lagi. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri, suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku tidak mengerti artinya terdengar di telinga, entah yang terdengar itu atau mungkin suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalan. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami terpaksa melewati karena sosok itu tepat di pinggir jalan. Nyaliku habis. Aku terdiam di tempat, gemetar dan keringatan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil
Lamaku merasa ada yang ganjil. Berdiri berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus aja bang, jangan tengok kanan kiri. Cerita kisah mistis Gunung Cermai yang dialami oleh kedua orang ini sangatlah panjang, maka penulis membagikan cerita ini menjadi beberapa bagian dan akan melanjutkan cerita dalam waktu yang dekat. Jadi dari cerita pengalaman dua pendaki ini ada dua kesalahan. Pertama, mereka tidak menjaga tutur katanya dan Ayu membuang pembalutnya sembarangan. Aturan bawa saja turun. Takutnya kan kalau buat sembarangan itu wajar-wajar saja mereka terganggu. Jadi cerita ini saya tutup sampai di sini. Mungkin akan ada cerita lagi minggu depan dari pengalaman para pendaki. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya. Hatur nuhun.